Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara Pagi kembali menyapa Anda dengan berita menarik penuh inspirasi sebagai asupan pagi Anda. Sebelum memulai aktivitas Anda hari ini, telah kami siapkan 3 informasi terkini dari beberapa wilayah di tanah air. Pemirsa, mungkin Anda sempat was-was dengan kabar mengenai bocornya data di aplikasi Peduli Lindungi. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menegaskan tidak ada kebocoran data di aplikasi tersebut. Kemkominfo memastikan data Anda akan aman tersimpan. Berikutnya, kita beralih ke berita ekonomi. Seorang pengusaha di Purworejo, Jawa Tengah mampu mengambil peluang dari tren olahraga panahan yang berkembang kian pesat belakangan ini. Kini, warga Purworejo tersebut mendulang untung dari bisnis peralatan panahan yang telah menembus pasar mancanegara. Dan kami ajak Anda ke Kota Padang, di mana Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar festival kesenian khas Minangkabau Randai mulai 7 hingga 9 September mendatang. Langsung saja kita saksikan rangkaian video selengkapnya. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong pada Selasa 7 September menegaskan tidak ada kebocoran data pada aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang disampaikan Usman, sebelumnya pemerintah menerapkan nomor ponsel menjadi indikator wajib untuk mengakses sertifikat vaksin. Namun, peraturan ini diubah dengan menetapkan 5 atribut untuk mengakses sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. 5 atribut ini meliputi nama, tanggal lahir, NIK, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Peraturan ini diubah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Nah, tetapi ternyata ini kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ternyata digunakan secara tidak benar lah dalam konteks tadi mengakses sertifikat Bapak Presiden. Jadi tidak ada kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi, yang ada adalah penyalahgunaan data Presiden atau penggunaan data Presiden tanpa seizin pemilik data. Saat ini, Kemkominfo tengah mempertimbangkan akses tambahan seperti sidik jari hingga identifikasi retina untuk keamanan ganda pada aplikasi Peduli Lindungi. Untuk melindungi data pribadi masyarakat, Usman menegaskan pemerintah telah mulai mengintegrasikan data kementerian dan lembaga ke dalam pusat data nasional. Selain itu, evaluasi teknologi hingga rencana penetapan undang-undang data pribadi sebagai upaya menjaga data masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Egan Surya Hartaji, Vicky Uswatun, Kantor Berita Antara, mewartakan. Olahraga panahan menjadi salah satu olahraga favorit di kalangan masyarakat karena bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot tangan, melatih fokus, dan keseimbangan. Tren olahraga yang terus berkembang itu nampaknya mendatangkan peluang bisnis bagi Wahyudin, warga desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, yang kini menuai sukses dari usaha membuat peralatan panahan. Selain dipasarkan di Indonesia, usaha rumahan yang dirintis sejak 7 tahun lalu itu sudah merambah pasar di Malaysia dengan rata-rata penjualan lebih dari 200 set peralatan panahan per bulan. Karena selain memiliki kualitas bagus, harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong. Adapun satu set panahan seperti busur, anak panah, pelindung, dan target dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000, tergantung model dan tambahan perlengkapan yang diminta konsumen. Kami memberdayakan para tetangga yang mereka itu mengerjakan dari bagian ke bagian, seperti misalnya anak panah ini sudah ada yang bikin sendiri. Dulu awalnya saya dari A sampai Z bikin sendiri semuanya, karena begitu banyaknya permintaan, kami minta tolong ke tetangga, ya tolong bikinkan seperti ini, bisa nggak, ini alatnya sudah saya sediakan, coba dipakai. Oh, ternyata sanggup, ternyata bisa. Kepala Desa Krandegan Dwinanto mengatakan, guna memperluas jangkauan pasar, usaha peralatan panahan ini juga dipasarkan melalui BUMDes dan platform-platform digital. Karena usaha rumahan ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.
mulai tahun ini industri panahan ini akan kita kelola pemasarannya melalui BUMDes. Jadi semua produk itu akan dipasarkan satu pintu melalui BUMDes. Alhamdulillah meskipun pandemi, produk panahan ini justru mengalami peningkatan. Dalam sebulan di klaster ini bisa menjual lebih dari 500 set, sehingga sampai hari ini sudah terjual puluhan ribu. Usaha pembuatan peralatan panahan yang digeluti Wahyudi tidak hanya mendatangkan keuntungan pribadi, tetapi juga bagi warga sekitar. Mereka diberdayakan untuk membuat bagian-bagian dari peralatan panahan, seperti handle, anak panah, hingga pelindung tangan dan jari. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itu berarti udah dihalusin ya Mas, ya tinggal proses ngecek. Sebanyak 18 sanggar kesenian Randai mengikuti Festival Randai se-Sumatera Barat di Taman Budaya Padang pada Selasa 7 September. Festival Randai tersebut digelar oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Taman Budaya yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Kemala Ranti, mengatakan Festival Randai digelar sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional Minangkabau dan pembinaan sanggar-sanggar Randai yang ada di Sumbar. Pemprov Sumbar pun memberikan apresiasi berupa uang pembinaan kepada sanggar Randai yang keluar sebagai pemenang festival. Festival Randai yang kita adakan melalui UPTD Taman Budaya ini merupakan bentuk dari pelestarian dan pembinaan kepada sanggar-sanggar Randai yang ada di Sumatera Barat. Jadi kita minta kepada kabupaten kota mengirim komunitas-komunitas yang memang layak untuk difestivalkan. Karena di sini pemerintah mengapresiasi proses produksi dari penggiat budaya ini. Memang mempercayakan kepada masing-masing kabupaten kota, mereka lah yang memilih siapa yang dikirim. Sebetulnya kan dengan harapan di kabupaten kota itu mereka juga melaksanakan kompetisi lah, festival lah, sehingga dengan adanya festival dimulai dari kabupaten kota akan semakin hidup kegiatan sanggar-sanggar Randai yang ada. Festival Randai tersebut digelar selama 2 hari, mulai tanggal 7 hingga 9 September dengan membatasi jumlah penonton dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara, untuk Dewan Juri merupakan akademisi dan praktisi yang berasal dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan akademisi seni budaya dari Universitas Andalas. Randai merupakan gabungan tarian, seni tutur, dan silat. Randai juga sebagai media untuk menyampaikan kaba atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang didendangkan dan tari yang bersumber dari gerakan-gerakan silat Minangkabau. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian 3 kabar yang dapat kami sajikan untuk Anda, dan kami harap bisa semakin memperluas wawasan terkait informasi dari penjuru Nusantara. Kami akan kembali menemani Anda dengan berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.